Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Catur Sasongko. Kali ini dalam video ini saya ingin memperkenalkan tentang program pelatihan CPA Review level dasar yang diselenggarakan oleh Divisi E-Learning penerbit Salemba 4 Patria atau Penerbit Salemba 4. Di video ini nanti kalian bisa melihat apa saja, bagaimana materinya diberikan, dan kemudian bisa melihat juga materi-materi apa saja yang akan diberikan. Dalam video ini saya hanya memberikan contoh cuplikan dari materi manajemen keuangan dan akuntansi biaya. Harapannya dengan melihat video ini yang ingin memperoleh gelar CPA level dasar dan ingin dibantu untuk mempersiapkan ujiannya dapat memutuskan untuk bergabung dengan paket pelatihan yang kami berikan. Semoga pelatihan ini memang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi presentasi tentang contoh soal akuntansi biaya yang ada dalam pelatihan CPA Review level dasar di Penerbit Salemba, dalam divisi e-learning Penerbit Salemba. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang joint cost allocation. Bagaimana mengalokasikan biaya bersama yang timbul dari proses bersama ke produk-produk yang dihasilkan dari proses bersama tersebut. Oke, kita masuk dulu ke teorinya. Joint product adalah dua produk atau lebih yang dihasilkan secara simultan atau bersama-sama dari suatu proses atau melalui serangkaian berbagai proses tertentu, di mana setiap produk memiliki nilai penjualan yang relatif besar atau berarti. Jadi, joint product ini dihasilkan dari proses yang bersama, nanti pada suatu titik tertentu dia akan terpisah menjadi produk-produk yang berdiri sendiri, dan masing-masing produk tersebut dapat dijual dan harga jualnya juga tinggi. Dan produk bersama ini memang diinginkan oleh perusahaan untuk dihasilkan dari proses produksi yang ada. Adapun definisi dari joint cost atau biaya bersama adalah biaya-biaya yang timbul dalam menghasilkan dua produk atau lebih dalam suatu proses produksi yang sama yang dilakukan secara simultan sampai dengan waktu atau titik pisah atau split off point. Jadi joint cost ini biaya yang dikeluarkan dalam suatu kegiatan proses bersama, dan nanti pada suatu titik pisah akan dihasilkan lebih dari satu produk. Kata kuncinya itu. Nah, apa saja biayanya? Biayanya terkait dengan biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Nah, biaya tersebut nanti yang akan dialokasikan ke produk-produk utama yang dihasilkan atau juga ke produk sampingan. Produk sampingan adalah produk yang sebenarnya tidak diinginkan diperoleh oleh perusahaan dalam suatu proses produksi bersama, tapi dia akan tetap ada karena sistem kegiatan proses produksi akan menghasilkan banyak produk dan nilainya juga relatif kecil. Berikut ini adalah gambar 61 yang memperlihatkan bagaimana proses bersama dan biaya bersama dialokasikan. Contohnya dalam hal ini adalah bahan bakunya adalah ayam potong. Ayam potong dimasukkan dalam proses, ayamnya dipotong terlebih dahulu, kemudian dibersihkan bulu-bulunya, dicuci sampai bersih. Nanti pada suatu titik tertentu akan dipisahkan, ada daging ayam dada, daging ayam paha atas, dan jeroan. Proses dari memotong ayam, membersihkan ayam, menguliti, mencabuti bulu-bulunya, kemudian memotong-motong sampai ke daging-dagingnya tadi, itu adalah proses bersama.
Biaya yang dikeluarkan apa? Pertama, bahan baku langsungnya pasti ayam. Tenaga kerja langsungnya adalah orang-orang yang memotong ayamnya, mencabuti bulu-bulu ayamnya dan membersihkan ayamnya, kemudian juga memotong sampai daging-dagingnya. Nah, apa biaya overhead produksinya? Listrik yang digunakan untuk menerangi tempat pemotongan, air, atau dia menggunakan mesin untuk mencabuti bulunya, itu juga mungkin memerlukan bahan bakar atau listrik. Itu biaya overhead produksinya. Nah, semua biaya tersebut nanti akan coba dialokasikan ke berapa yang daging ayam dada, berapa daging paha atas, dan mungkin ke jeroan. Jeroan ini bukan produk utama. Jadi jeroan ini adalah by product atau produk sampingan bagi perusahaan pemotong ayam ini. Tapi mau nggak mau ketika memotong ayam pasti ada jeroannya. Dan jeroan ini bisa digunakan, bisa dijual kembali atau digunakan untuk diproses untuk makan ternak dan segala macam. Jadi yang kita akan yang akan dipelajari di sini adalah soal-soal yang akan dibahas adalah bagaimana mengalokasikan joint cost atau biaya bersama yang muncul dari proses bersama ke main product dan ke by product. Gambar 62 ini memperlihatkan metode alokasi biaya bersama. Jadi ada 3 metode alokasi biaya bersama, ada metode nilai pasar. Di sini berarti joint cost akan dialokasikan ke produk-produk utama berdasarkan proporsi nilai pasar atau nilai penjualan dari produk yang ada. Yang kedua adalah metode alokasi unit fisik. Jadi biaya bersama dialokasikan berdasarkan proporsi jumlah fisik tertentu, misalnya kilogram suatu produk dibandingkan total kilogram dari semua produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah metode biaya rata-rata tertimbang, hampir sama dengan metode unit fisik, tapi sekarang tiap produk diberikan bobot-bobot tertentu yang bobotnya ditentukan oleh manajemen, bisa karena faktor kesulitan, faktor penjualan, dan segala macam. Sekarang kita masuk ke soal nomor 28. Komponen biaya produksi yang dapat dialokasikan sebagai biaya gabungan saat proses produksi tunggal menghasilkan beberapa produk adalah A. Biaya produksi tidak langsung saja, B. Bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead, C. Bahan baku, tenaga kerja saja, dan D. Bahan baku dan overhead saja. Jadi dalam hal ini biaya bersama itu komponennya apa saja? Itu adalah inti dari pertanyaan soal nomor 28 ini. Jawabannya adalah B. Seluruh komponen biaya produksi dialokasikan sebagai biaya gabungan saat proses produksi tunggal menghasilkan beberapa produk utama. Komponen biayanya adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Sekarang kita masuk ke soal nomor 29. PT Persada Semesta menghasilkan 4 produk utama dari sebuah proses gabungan. Berikut ini adalah informasi terkait kegiatan produksi PT Persada Semesta di Juni 2018. Ada 4 produk yang dihasilkan, A, B, C, dan D. Jumlah unitnya juga ada masing-masing 6.000, 5.000, 4.000, dan 3.000 untuk produk A, B, C, dan D. Kemudian nilai pasar saat titik pisah atau harga jualnya adalah untuk produk A 80.000, produk B 60.000, produk C 40.000, dan produk D 20.000. Kemudian di sini kalau misalnya produk A, B, dan C, dan D tidak langsung dijual saat dia titik pisah tadi, tapi dia diproses lebih lanjut, maka ada tambahan biaya untuk produk A 7.500, produk B 6.000, produk C 4.000, dan produk D 2.500. Namun demikian, harga jualnya pun juga bertambah. Kalau dia dijual saat split off atau titik pisah, produk A hanya dijual pada harga 80.000. Tapi kalau dia diproses lebih lanjut, dia bisa dijual pada harga 90.000. B pada harga 70.000, C pada harga 50.000, dan D pada harga 30.000. Kemudian, biaya gabungan yang dikeluarkan selama bulan Juni 2018 sebesar 160.000. Berapakah alokasi biaya gabungan ke produk C jika metode unit fisik yang digunakan untuk mengalokasikan biaya gabungan? Jadi yang ditanyakan adalah berapakah alokasi biaya gabungan ke produk C, biaya gabungannya 160 juta, ke produk C dengan menggunakan metode unit fisik.
Jawabannya adalah C. Untuk mengerjakan pekerjaan ini, maka kita menggunakan metode unit fisik dalam mengalokasikan biaya gabungan. Langkah pertama adalah mencari biaya gabungan per unit produksi yang didapat dengan menggunakan formula berikut ini. Biaya gabungan per unit adalah total biaya gabungan dibagi dengan total jumlah unit yang diproduksi. Jadi total jumlah dari produk A ditambah produk B ditambah produk C ditambah produk D. Maka biaya gabungan per unitnya adalah 160.000 total biaya gabungan dibagi dengan total jumlah yang dihasilkan untuk semua produk A sampai D, dalam hal ini 18.000 unit, didapat sebesar 8,88 per unit. Langkah kedua, alokasi biaya gabungan ke produk C kita peroleh dengan cara mengkalikan biaya per unit ini dengan jumlah unit C yang diproduksi atau yang dihasilkan dalam kegiatan produksi. Maka alokasi biaya gabungan ke produk C adalah biaya gabungan per unit kali jumlah unit C yang diproduksi. 8,88 rupiah per unit dikali dengan produk C yang dihasilkan 4.000 unit, maka alokasi biaya gabungan ke produk C adalah Rp35.555. Sekarang kita masuk ke contoh tentang soal dalam materi manajemen keuangan. Yang akan dibahas adalah soal tentang capital budgeting atau penganggaran modal. Berikutnya soal nomor 21, manakah dari yang berikut ini yang bukan, sekali lagi yang bukan merupakan kegiatan perusahaan yang memerlukan analisis penganggaran modal atau capital budgeting? A. Pembangunan pabrik baru. B. Pembelian mobil-mobil untuk disewakan oleh perusahaan jasa penyewaan mobil. C. Pembelian persediaan bahan baku. Dan D. Pembuatan platform e-dagang atau e-commerce bagi perusahaan dagang. Jawabannya adalah C. Capital budgeting adalah proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengevaluasi proyek-proyek atau investasi yang potensial yang akan memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah pembangunan pabrik baru dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi di masa depan. Karena soal nomor 21 bertanya tentang yang bukan, maka mana yang bukan dari 4 pilihan tersebut yang bukan termasuk dalam capital budgeting? Jawabannya C adalah pembelian bahan baku. Jawaban soal nomor 21 yang A, pilihan A salah karena karena merupakan kegiatan penganggaran modal. Investasi dalam pembangunan pabrik baru adalah contoh penganggaran modal yang akan memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Pilihan jawaban B juga salah, karena pembelian mobil-mobil baru yang akan disewakan oleh perusahaan yang memiliki jasa penyewaan mobil termasuk dalam capital budgeting analysis, karena mobil tersebut akan memberikan manfaat lebih dari 1 tahun ke perusahaan jasa penyewaan mobil. Jawaban D salah, karena pembuatan platform e-dagang atau e-commerce juga memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Soal nomor 26, sebuah proyek transportasi membutuhkan pengeluaran investasi awal sebesar 100 miliar. Ini adalah pengeluaran investasi awal atau juga disebut dengan initial outlay. Jika arus kas masuk neto, arus kas masuk bersih setiap tahun nilainya sama sebesar 40 miliar, berapakah waktu yang dibutuhkan agar pengeluaran investasi awal ini dapat diperoleh kembali? Ini adalah contoh dari metode capital budgeting dengan metode payback period yang menentukan berapa waktu yang dibutuhkan agar investasi awal dapat diperoleh kembali. Apakah A 3 tahun, B 2,5 tahun, C 0,4 tahun, dan D tidak dapat ditentukan karena tidak dapat dihitung nilai sekarang dari arus kas masuk neto di masa depan. Jawaban soal nomor 26 adalah B. Karena arus kas masuk neto sama setiap tahunnya, maka kita dapat menggunakan formula berikut ini untuk menghitung payback period. Payback period adalah nilai investasi awal dibagi dengan arus kas masuk neto. 100 miliar dibagi dengan 40 miliar, jadi diperlukan waktu 2,5 tahun agar nilai investasi awal sebesar 100 miliar dapat diperoleh kembali. Tapi hati-hati di sini, rumus payback period ini dalam soal 26 mudah sepertinya
karena arus kas masuk netonya sama setiap tahun. Jika arus kas masuk netonya berbeda-beda setiap tahun, maka formula ini tidak dapat digunakan untuk menghitung payback period dari proyek capital budgeting. Sekarang kita masuk ke contoh tentang soal dalam materi manajemen keuangan. Yang akan dibahas adalah soal tentang capital budgeting atau penganggaran modal. Demikian informasi terkait dengan paket pelatihan CPA Review level dasar yang diselenggarakan oleh Divisi e-learning Penerbit Salemba 4 untuk contoh materi akuntansi biaya dan manajemen keuangan. Untuk lebih lanjut atau untuk mendaftarkan pelatihannya, silakan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com dan cari training CPA Review level dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.